bangun-bangunnya jam 11 malam. Jam 11 malam. Itu pun boleh dikata bangun dalam keadaan jasad saya mah bergerak, mulut berbicara, tapi bukan suara saya. Hah? Yang menyuruh dan akan mencelakai itu ada hubungannya dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman Jendela Malam yang udah ngeklik video ini. Terima kasih banyak. Tetap di Jendela Malam. Awas, jangan dibuka. Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Udin? Baik. Alhamdulillah sekarang ini dalam keadaan sehat, baik-baik aja. Ya. Jadi gini teman-teman semuanya yang lagi nonton video ini aku kedatangan tamu namanya Pak Udin ya Pak ya? Iya. Pak Udin tadi disebut kenalan. Pak Udin ini info dari teman saya yang di depan sini. Di tahun 2012 Pak Udin. Iya. Di tahun 2012 mengalami kecelakaan goib. Bener Pak Udin ya? Betul sekali. Kecelakaan goib. Betul. Tadi tuh aku cuma sekilas dengar dari teman saya. Aku pengen dengar langsung dari Pak Udin langsung. Kejadiannya seperti apa Pak Udin di tahun 2012 itu yang dibilang menurut teman saya ini yang bawa Pak Udin ke sini itu kecelakaan goib. Ya pada saat itu saya pulang dari kampung arah pulang ke Jakarta. Kampungnya di Desa Lebak Herang, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Oh Kuningan. Cirebon Kuningan ya? Ya. Nah, itu kejanggalan-kejanggalan dari awal pulang dari kampung arah ke Jakarta itu sudah mulai terasa. Terasanya gimana tuh? Pak Udin sambil ngerokok nggak apa-apa Udin? Biar santai Pak Udin. Ya, seperti padahal di kampung itu saya nggak ada pekerjaan berat. Ke sawah juga cuman pengen nengok-nengok aja gitu kan. Cuman ya karena waktu saya pulang dari Jakarta ke kampung itu ikut adik saya, adik kandung yang lelaki. Pada saat pulang ke Jakartanya, ikut mobil adik ipar yang bawa kakak kandung. Rombongan lah ya sebutannya Ya. rombongan. Ini mobil, yang bawa mobil adalah kakak Kandung. mobilnya mobil adik ipar. Betul. Oke, berapa orang di situ Pak Udin? 2, 3, 6. 6 orang. 6 orang semuanya. Oke. Mobil apa itu? Kijang super. Kijang super. Oke, siap. Lanjut. Nah, kenapa saya ikut adik ipar sama kakak kandung? Karena saya megang kunci toko dan diharuskan hari Senin itu sudah masuk bekerja. Oke, siap. Lanjut. Nah, sedangkan adik kandung yang saya pulang ke Kuningan itu ikut mobil adik kandung, dia mau berangkat ke Jakartanya hari Rabu pada saat itu. Telat dong kalau saya ikut adik saya. Maka dengan terpaksa hari Minggu saya berangkat dari kampung ikut mobil yang punya adik ipar. Nah, yang bawa kakak kandung. Oke. Mulai dari desa itu saya sudah terasa rasa sakit sebelah. Seolah-olah kayak saya itu sudah bekerja berat. Kayak udah manggul-manggul barang yang boleh dikata kerja berat banget gitu lah. Oke. Ya saya tidak ada rasa mengeluh, tidak ada rasa apa. Ya mungkin karena salah tidur gitu kan. Oke, pikirannya Pak Udin waktu itu kan karena badan agak berat mungkin ya, pikirannya salah tidur atau kecapean gitu mungkin. Ya. Oke. Cuman ada sedikit selisih paham sama kakak kandung karena menjelang maghrib itu sempat nyampe di Cipenak Kuningan. Arah ke tol nih. Oke, arah ke tol, oke. Cuman karena belum pada makan, mampirlah sebelum masuk tol itu di pinggir jalan banyak nasi goreng gitu kan, apa-apa gitu kan. Saya lihat di Google, di map Google itu, tol itu hijaunya cuman sedikit-sedikit. Hijaunya maksudnya? Berarti kan
merahnya panjang sekali di Google itu. Oh, di Google Map, di Google Map. Nah, Oke. nah itu di tol itu kan berarti macet total. Saya bilang ke kakak kandung itu, Kak, mendingan lewat jalur biasa aja, jalur Pantura, saya bilang. Karena ini merahnya cuma sedikit, tapi hijaunya begitu nih. Nah, merahnya itu paling 500 meter. Giliran hijaunya 5 kilo apa gitu. Berarti kan ini merahnya itu cuma mungkin di pasar sama di lampu merah. Terus kakak tetap masuk ke tol. Tapi sebelum itu saya ingat pada pesan nasi goreng itu sedikit pun cuman berapa suap saya makan karena merasa nggak enak gitu badan tuh. Tapi karena terus menjelang azan maghrib, kebetulan di seberangnya ada masjid, pada ambil air wudhu. Kalau kakak kandung sih nggak ikut maghrib gitu kan. Cuman adik ipar, keponakan pada sholat maghrib termasuk saya. Nah sempat adik ipar itu nyuruh saya jadi imam. Itu orang lain mah belum ada tuh. Nah terus saya bilang, kamu aja, saya bilangnya imamnya. Lagi kurang sehat badan. Ya itu merasakan ini sakit pegel gitu. Akhirnya ya ada ipar yang jadi imam gitu kan. Nah setelah sholat maghrib langsung pada ke kantin lagi tuh. Keponakan melanjutin makan, saya mah cuma merokok, abang ngopi. Nah langsung dari situ masuk ke tol. Itu dari maghrib itu bener-bener jalan itu ya, katakanlah 2 menit jalan, 1 jam berhenti terus di situ mobil di tol itu, saking macet totalnya. Apa keadaan mudik atau apa itu? Arah balik mudik, berarti kan? Arah balik mudik. Oke. Nah terus saking pegelnya kali kakak itu, gantianlah sama adik ipar bawanya itu, bawa mobilnya. Ingat banget kalau arah dari Cirebon itu rest area yang terakhir, yaitu pom bensin yang terakhir kalau arah dari Cirebon arah ke Jakarta. Ceritanya mau ngisi bensin, masuklah ke pom bensin itu. Di situ tuh kan pom bensinnya areanya luas banget gitu kan. Dan tol mah di bawah, area pom bensin tuh naik gitu kan. Nah itu ada apalah pokoknya banyak pedagang-pedagang gitu. Termasuk ada juga kalau minus dan plus Idul Fitri itu kan suka ada bantuan tenda darurat gitu kan. Tapi waktu itu sih saya nggak memperhatikan ada apanya, cuman yang namanya Alfa terus kantin-kantin yang lain banyak aja. Jam 10 malam lagi ngantri nih, pas kebetulan ada ipar itu yang lagi bawa yang tadi saya cerita, karena di tol itu kecapean abang sayanya, ada ipar yang bawa masuk ke pom bensin. Kurang lebih 3-4 mobil di depan mobil adik ipar ini yang dibawa ini, tiba-tiba mati mobil. Pas lagi ngantri ngisi bensin, di depan tuh ada 4 mobil lagi lah ya. Itu mobil mati. Di starter nggak bisa. Sampai bensin lah ya. Sampai 4 mobil ini udah kosong di depan itu, didorong, dimasukin gigi juga nggak bisa hidup-hidup. Terjadilah, Din, kata kakak saya, itu di kolong bangku ada botol aqua. Yang gede katanya, 2 biji, kamu isi ini duitnya. Nyamperin lah ke petugas, karena itu mobil udah didorong mundur lagi dengan harapan didorong maju lagi nanti akan hidup gitu kan. Didorong mundur lagi tuh, karena sama saya di stop mobil yang di belakang itu. Bensin habis Pak, nggak nyala Pak. Nah terus kejadian saya minta diisi ke petugas pom bensin itu. Sempet si petugas pom bensin itu bilang, tidak bisa Pak, ini botol begini botol plastik. Kata saya, mobilnya itu di belakang, kehabisan bensin. Nah, adik ipar, supaya itu petugas pengisian itu tahu, dia angkat tangan dari jendela itu. Nah, terus dari situ, kalau itu katanya bisa. Diisilah 2, itu. Saya bayar. Udah dibayar, saya nyamperin mobil. Dibukalah tuh penutup bensin. Diisi sama saya. Nah, itu
1 botol aja nggak habis, keburu luber. Hah? Maksudnya? Bensin itu nggak masuk semua, keburu luber. Jadi mobil itu masih banyak bensinnya. Makanya saya bilang, saya sempat marah. "Kakak gimana sih, kamu juga gimana?" Kan ada ipar namanya Puji. "Om Puji," saya bilang, "masa ini 1 botol aja nggak masuk semua, luber? Gimana sih?" Loh, terus nggak kelihatan apa di speedometer gitu Pak, kalau bensin habis kan kelihatan? Ya itu dia, mungkin karena ada musibah, apa-apa serba dilupakan, serba dianehkan gitu kan. Oh, keadaannya lagi Nah, bingung mungkin ya? ada ipar itu nyalain kunci kontak, hidup kan, ampere bensinnya penuh langsung. Akhirnya si bensin ini, waduh ini ngeri. Pada saat itu udah didorong nggak mau hidup-hidup, malamnya dibuang, dituangin sama saya, karena pikiran saya ini bahaya kalau di botol begini gitu kan. Dituang sama saya ke pinggir tol bensin itu. Itu didorong-dorong sampai jam 4 pagi itu mobil. Dari jam berapa tadi? 10? Jam 10. Jam 10, oke. Jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Saking pada kecapeannya, kakak kandung tidur kesetir begini. Ada ipar begini di depan tuh. Nah, kalau adik kandung saya yang perempuan, di sebelahnya itu kan anak kecil cuma gemuk, tidur pulas. Manggil saya kan Uwa, nuwain anaknya. "Uwa, tetap di belakang aja ya, soalnya nih si Dede katanya tidurnya pulas." Jadi supaya bisa ngelonjor gitu. Nah, adik saya itu kan punya anak yang perempuan 2 rada gede-gede. Itu di depan saya main tablet, main handphone gitu. Barang mahal-mahal lah istilahnya. Sementara kakak kandung saya dan bapaknya anak-anak itu tidur pulas. Mobil dalam keadaan mati. Kalau pintu belakang ditutup panas, sementara kalau dibuka ketiduran tuh barang-barang takutnya ada yang ngambil gitu kan. Nah, akhirnya saya di situ begadang sampai jam 4 pagi itu, sampai jam 6. Jam 6, oke. Jam 6 itu adik kandung, adik ipar, termasuk anaknya sudah pada bangun. Oke. Didorong-dorong lagi dah itu mobil. Masih nggak berhasil juga. Padahal Masih mati? berbagai cara, karena kakak saya punya tetangga kan montir. Instruksi tetangga pun dijalankan dan dilakukan, nggak bisa berhasil juga. Nah dari situ, saking kecapeannya, kakak saya, adik ipar saya melanjutin tidur. Nah kalau adik kandung yang perempuan tuh, dia udah sempat beli tahu Sumedang di kantong plastik yang bening tuh. Ya lumayan banyak sih. Cuman saya ngambil 2 karena saya merasa perih gitu. Oh, saudaranya Pak Udin beli tahu Sumedang. Nah, saya ngambil 2. Yang satu sudah termakan habis. Yang satu lagi masih digigit. Tangan kanan nyuap tahu, tangan kiri megang kap mesin mobil. Oke. Itu jam setelah saya WA ke bos ya, bahwa saya tuh belum bisa masuk karena ini mobil belum berhasil Oke, hidup. lanjut. Nah, terus dari situ saya tuh nggak tahu bagaimana kejadiannya. Jam setengah 10 siang itu sampai akhirnya tahu-tahu hari Jumat sore. Dari hari Senin? Dari hari Senin, hari Jumat sore saya sudah ada di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Dari hari Senin sampai hari Jumat, Pak Udin sudah di Rumah Sakit Kramat Jati. Berarti mobil udah nyala dong berarti? Sudah katanya. Duh, maksudnya katanya? Ya kan kejadian yang sebenarnya kan saya nggak tahu, dalam keadaan koma. Pak Udin tiba-tiba koma hari Senin itu? Iya, jadi di pom bensin Cipali ini, jam setengah 10 itu terakhir saya sadar lagi makan tahu. Tangan saya ke kap mesin yang sebelah kiri itu ke kap mesin, sebelah kanan lagi makan tahu yang satunya. Itu saya langsung udah nggak tahu apa-apa. Tahu-taunya sudah ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Oke, Pak Udin. Oke. Lah, ini
eh menurut cerita dari saudaranya Pak Udin yang ikut rombongan itu kenapa Pak Udin tiba-tiba nggak sadarkan diri? Kalau menurut adik ipar yang punya mobil sama kakak kandung saya yang lagi tidur di setir, dia mengetahui dan sadarnya juga ada mobil. Sebenarnya sih mobil kita termasuk badan saya yang tergeletak tidak mengganggu orang yang mau turun ke tol lagi dan masuk ke tol lagi. Cuman atas naluri dan saking khawatirnya orang yang bawa mobil mau masuk tol lagi itu, manggil abang saya, diklakson terus. Abang saya kan ketiduran tuh. Lu nabrak katanya, malah pada tidur. Saya sudah tergeletak dengan bersimbah darah. Tergeletak bersimbah darah maksudnya gimana tuh Pak Udin? Pak Udin bersimbah darah. Ingatnya Pak Udin itu lagi makan tahu, tangan kiri megang kap mesin, maksudnya kap depan itu kan udah ditutup, jadi cuman begini saking pegel ya gitu kan, setengah nyender juga saya pinggangnya sebelah kiri itu setengah nyender begini ke mobil. Tapi kan tiba-tiba Pak Udin nggak sadar, sadarnya di rumah sakit Polri di hari apa tadi? Jumat sore. Menurut keterangannya dari saudaranya Pak Udin itu ngapain? Ya abang saya juga percaya nggak percaya katanya. Cuman ada sedikit tambahan. Abang saya orangnya tuh keras. Dia tidak bisa mengeluarkan air mata. Tapi pada saat saya kejadian seperti itu, mata saya rapet, mulut saya rapet, seluruh badan saya dingin kayak orang mati katanya. Bercucuran air mata. Karena melihat kondisi saya tuh sudah tidak memungkinkan gitu. Apakah itu mungkin Pak Udin pas lagi makan tahu ketabrak atau gimana tuh? Sekarang gini Bang, kalau saya lagi makan tahu ketabrak, sebelum nabrak badan saya, mobil dulu dong yang mestinya ketabrak secara logika. Benar nggak? Ini kan, jadi mobil tengah-tengah nih, saya di tengah-tengah begini kan. Ini dari sini tuh nggak ngeganggu lalu lintas mobil. Di sini tuh yang masuk dari tol arah pom bensin di pinggir begini. Iya. Dan yang keluar pun di sebelah sini gitu. Sepanjang pinggir taman itu mah nggak keganggu. Orang yang mau jajan, mau yang itu juga nggak keganggu. Pokoknya intinya si abangnya Pak Udin itu tahu-tahu Pak Udin udah tergeletak bersimbah darah. Itu pun ada orang yang bawa mobil melihat saya bersimbah darah karena posisinya di depan mobil yang mogok itu. Makanya si pengendara mobil yang ke tol lagi itu dianggapnya mobil yang mogok ini yang nabrak. Makanya dia ngeklakson melulu. Termasuk ipar saya juga sempat kaget. Makanya dibopong lah saya. Dari sekian keluarganya Pak Udin nggak ada yang tahu keadaan Pak Udin itu kenapa tiba-tiba bersimbah darah? Nggak ada yang tahu. Termasuk kepolisian kan ada yang patroli polisi tuh. Ngisi bensin. Begitu ngelihat berkerumun orang, istilahnya dengan teori aja polisi juga bingung. Itu polantas yang ada di situ tuh yang orang pom bensin pun petugas pom bensin nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Apa yang tukang angin nitrogen aja tadi pagi katanya masih ngobrol sama saya katanya. Saya nyuruh mobilnya katanya dimajuin karena takut ada yang nambah angin. Tapi sampai sekarang pun, sampai kejadian saya kecelakaan itu juga belum ada yang nambah angin. Itu dia nggak ngelihat kejadiannya seperti apa tuh petugas angin itu juga nggak melihat. Nah dari situ saya sadar itu, nah itu cerita dari abang saya seperti itu, ipar juga begitu. Cuman ada cumannya nih. Apa itu Pak Udin? Anak kandung saya yang udah rumah tangga, saya ini kan kecelakaannya seperti itu. Nah, terus saya tarik ke belakang dulu ya. Adik kandung saya yang tadinya mau berangkat hari Rabu ke Jakarta tuh, karena keponakan katanya mau buka warung, mau diborong tuh mobil.
Ditelepon sama abang saya sembari nangis-nangis. "Lu berangkat hari ini juga, sekarang juga. Abang lu, adik gua kecelakaan, sampai koma, sekarang aja sampai nggak sadar." Akhirnya dengan tergesa-gesa, adik kandung saya itu yang di kampung, Berangkat. ngehubungin ponakan, "Sekarang juga kalau lu mau ikut mobil gua," katanya, "barang-barang lu yang mau buka warung, katanya kalau barang-barang mah udah siap. Ya udah tinggal naikin, sekarang juga," katanya, "berangkat. Audin," katanya, "celakaan." Akhirnya pada berangkat. Cuman pinter adik kandung saya ngelihat Google Map, tol macet total. Dia lewat jalur biasa. Nyampe lah, cuman berapa jam lah gitu adik kandung saya mah. Cuman posisi saya sudah dibawa ke rumah sakit Subang Purwakarta. Ke rumah sakit Subang Purwakarta. Oh, jadi pas waktu kejadian Pak Udin itu nggak sadarkan diri, abang ipar Kak Udin tuh nelpon, ngasih berita, ngasih info kalau Pak Udin itu kecelakaan. Oke. Nah, terus secara logika aja aneh. Kalau diingat-ingat dan ditanyakan gitu kejadian ya. Itu mobil diderek kan sampai dekat rumah sakit Subang Purwakarta. Kalau saya kan dibawa di ambulan. Jadi adik kandung saya yang perempuan itu nelpon ambulan, begitu mahalnya padahal dekat rumah sakit. Mahal adik kandung ambulan itu. Kemudian mobil juga kebetulan bengkelnya itu ada dekat rumah sakit. Sampai bengkel itu mobil di starter talk chair. Hidup. Iya. Matiin, hidupin, talk chair aja. Berarti masalahnya ada di mobil dong, Pak. Bener nggak sih, Pak? Ya, saya sih terus terang aja ya. Saya nggak terlalu percaya sama yang namanya mistik dan nggak percaya dengan ilmu-ilmu santet atau apalah gitu, nggak percaya. Cuman nih nyambung ke anak kandung saya, kan sempet ada yang dari kampung tuh berangkat. Berangkat pas dikasih kabar Pak Udin itu, pas dikasih kabar Pak Udin kecelakaan, mereka berangkat. Posisi saya sudah di rumah sakit Subang Purwakarta. Nah, di situ berdebat adik kandung sama kakak kandung. Saya katanya mau dirawat di rumah sakit, dibawanya ke rumah sakit Bekasi. Adik kandung saya bilang, Udin itu udah nggak punya rumah, rumahnya sudah dijual. Nah, kalau Udin dirawat di rumah sakit Bekasi, anaknya dua masih kecil. Jauh katanya di Bekasi mah. Mendingan dibawa ke rumah sakit Jati Sampurna. Kan deket katanya. Kakak mau nengok tinggal jalan kaki. Anak Udin katanya naik angkot cuma 2.000 bolak-balik, gedenya 5.000. Tapi kalau di Bekasi nggak cukup 20.000 bolak-balik. Selain waktunya lama. Akhirnya sepakatlah dibawa ke rumah sakit Jati Sampurna yang arah ke Cibubur. Tapi anak saya tuh yang udah rumah tangga udah ditelepon sama adik kandung saya itu. Akhirnya begitu saya nyampe jam 1 malam hari Senin, malam Selasa, itu anak kandung saya melihat tubuh saya udah begitu, dia pergi ke Pak Haji yang tempat berobat supranatural. Bentar. Itu berarti posisi Pak Udin lagi di rumah sakit Purwakarta? Di rumah sakit Purwakarta. Subang apa? Subang Purwakarta. Itu mah cuman sebentar, cuman dijahit doang kepala. Terus habis itu dibawalah ke rumah sakit Jati Sampurna. Oke. Nah, terus ngelihat keadaan saya seperti itu tanpa disuruh, tanpa dikasih ide sama orang, anak kandung saya pergilah ke tempat pengobatan Pak Haji itu. Karena mungkin feeling ya. Mungkin feeling ngeliat keadaannya Pak Udin kayak gitu, mungkin ada yang nggak beres atau gimana. Terus siapa saudaranya Pak Udin? Adiknya apa? Anak kandung pergi ke Pak Haji. Oke. Kebetulan di Pak Haji itu antri sekali. Oke, lanjutlah dari antri itu. Nah, cuman dengan keberanian dan mungkin karena terpaksa, anak saya itu langsung ngebisikin ke security, ke satpam, minta tolong
setelah selesai yang di dalam, tolong daftar saya dulu yang diduluin karena bapak saya dapat kecelakaan sampai sekarang masih koma. Akhirnya di situ satpam itu mengumumkan ke para antrian. Nah, dari sebagian antrian itu ada yang pada kenal juga sama anak saya karena masih di wilayah itu juga gitu. Akhirnya anak saya dipersilahkan duluan setelah pasien yang dari dalam keluar itu. Ya intinya udah nyampe Pak Haji lah. Nyampe Pak Haji terus? Keterangan dari Pak Haji, ini menurut anak saya ya. Iya. Ini sebenarnya sudah diintip, sudah diancam dari 1 hari sebelum berangkat. Yang menyuruh dan akan mencelakai itu ada hubungannya dengan keluarga. Dengan kekeluargaan. Diancam? Iya. Sebelum Pak Udin berangkat di Jakarta udah ada yang ngancam. Terus Pak? Jadi sekarang gini, kalau bicara itu keterangan Pak Haji ada hubungannya dengan kekeluargaan, saya punya paman berarti kan keluarga. Adik kandung, kakak kandung kan berarti keluarga, bukan ada hubungan kekeluargaan lagi kan. Tapi kalau misalkan saya nikahin seseorang, mungkin sama adeknya, sama kakaknya, sama orang tuanya, itu jadi terikatlah kekeluargaan karena saya nikahin saudaranya. Oh ya oke, paham. Terus Pak Udin? Nah terus dikasihlah sebotol air aqua. Pesan ke anak saya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur yang panjang dan menyelamatkan bapak kamu. Kata Pak Haji itu. Tapi usahakan air ini harus ada yang masuk ke badannya bapak kamu. 1. Kedua, kamu ubarkan dari mulai ujung kepala, yaitu ujung rambut, sampai ke telapak kaki 3 kali seperti wudhu. Nah, mudah-mudahan aja bapak kamu selamat. Menurut hitung-hitungan bapak, bapak kamu belum waktunya untuk dipanggil sama Allah. Datanglah anak saya itu ke rumah sakit. Nah saya mau masuk air bagaimana, mulut dipencet begini sama abang saya aja nggak bisa ngangap, rapet kenceng banget. Itu keterangan dari anaknya Pak Udin? Keterangan dari anak saya maupun dari kakak saya. Karena kan Pak Udin waktu itu kan masih koma kan? Iya. Terus? Jadi mulut saya itu kayak dikunci bener-bener rapet. Abang saya tenaganya gimana nggak kenceng, dipencet begini aja nggak terbuka sedikit pun. Badan udah dingin banget. Tapi anak saya sih tetap berusaha, yaitu yang disuruh Pak Haji dari Pak Haji itu. Cuman airnya nggak bisa masuk. Akhirnya pihak rumah sakit Jati Sampurna ini memutuskan tidak sanggup. Karena di Jakarta itu yang benar-benar ada alat untuk mengimpus otak cuman rumah sakit Polri. Nah, makanya terjadilah dikasih rujukan. Jam 1 malam itu dibawa ke rumah sakit Polri katanya. Itu berarti kan jam 1 hari Senin jam 1 malam, malam Selasa berarti kan. Nah, sampai hari Jumat sore itu saya baru siuman pun setengah sadar, setengah enggak. Saya dibilang setengah sadarnya, kok pakai baju dari ininya Pak Udin, bener? Dari rumah sakit Jati Sampurna ya, Bekasi, itu hari apa tuh? Rumah sakit Jati Sampurnanya Pondok Gede ini. Hari apa? Hari Senin juga, hari Senin malam cuman, malam Selasa. Berarti bentar doang? Sebentar doang, jadi dari Subang Purwakarta dibawa ke rumah sakit Jati Sampurna. Itu saya dari rumah sakit Subang Purwakarta itu, karena kan harus nyewa lagi ambulan. Karena kalau pakai mobil biasa katanya harus diinfus juga. Itu kan hari Senin ya? Nah, berangkatnya juga hari Senin berarti ya? Kalau berangkat mah kan hari Minggu dari kampung mah. Oh gitu, oke. Karena kan boleh dikata nginep di pom bensin. Di pom bensin, oke, hari Senin. Nah terus, tapi karena menyewa ambulan itu mahal,
adik kandung saya udah kehabisan duit juga dan tidak mencukupi juga untuk nyewa ambulan. Akhirnya barang-barang dipindahkan. Oke lah, nggak maksud aku ini di harinya Pak. Maksudnya kan di hari Senin. Senin itu kan jam berapa tuh? Jam 10 ya? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi langsung dibawa ke rumah sakit Subang Purwakarta. Sampai dari Subang Purwakarta Dibawa ke rumah sakit Jati Sampurna. Jati Sampurna. Ujung aspal yang dekat Keranggan. Itu berarti masih dari Senin ya? Hari Senin. Hari Senin. Senin malam berarti? Senin malam jam 1 malam itu berangkat dari sini. Jam 2 udah nyampe ke rumah sakit Polri. Oke, berarti pas waktu di rumah sakit Jati Sampurna inilah anaknya Pak Udin ngasih ya. dari Pak Haji itu ya. Terus dapat rujukan harus ke rumah sakit Polri. Betul. Oke, berangkatlah ke rumah sakit Polri ya Pak Udin ya. Ya. Di hari Senin itu juga ya. Betul. Terus tiba-tiba, saya dibilang setengah sadar setengah enggak. Hari Jumat sore kurang lebih jam 4:30 sore. Dari Senin ke Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari berarti Pak Udin koma. Iya. Oke, terus. Ya mungkin kalau saya sih kan dari jam 10 pagi hari Senin pun di pom bensin udah nggak tahu apa-apa kan. Oke. Nah, sadar-sadar jam 4:30 hari Jumat, boleh dikata sadar juga mungkin 50% atau tidak. Saya cuman begitu bangun, lah ini kok baju saya mana? Pakai baju pasien. Nah, kebetulan waktu itu anak saya yang udah berumah tangga yang nunggu. Oke. Nah, di situ saya bingung. Lah, ini baju siapa? Melihat sebelah-sebelah orang diimpus ini. Nah, dengan saya tergeletak di ranjang pasien gitu kan. Ini apaan gitu kan? Ke tangan satu, ke kepala satu. Impusan itu. Dan kepala saya dipegang-pegang begininya. Kayak jeruk bali gembur gitu loh. Nah, akhirnya saya bertanya sama anak. Di mana ini? Bapak nggak tahu? Enggak. Di rumah sakit Polri ini. Rumah sakit? Emang gue sakit apa? Gitu kan. Habis dari situ udah blak, tidur lagi. Udah nggak sadar lagi. Jadi cuman begitu aja, cuman berapa menit doang gitu. Nah, bahkan sampai hari Kamisnya pun, termasuk kakak ipar adik saya itu kan dulu saya pada saat masih tinggal di Cijantung, baik banget orangnya. Udah kayak nganggap saudara kandung aja. Termasuk ketua RT, wakil RT, tempat saya dulu waktu kontak di Cijantung, pada datang. Dan memberikan bantuan. Tapi saya nggak ingat. Nggak tahu itu siapa orang gitu. Wajahnya nggak asing, tapi si A si B-nya saya nggak kenal, nggak tahu. Termasuk teman sekerjaan, perintah itu dari. Sadarnya kapan tuh berarti Pak Udin? Yang benar-benar kan jam 5 kan habis nanya ini rumah sakit Polri kan Pak Udin langsung tidur atau nggak sadarkan diri? Nggak sadarkan diri. Nggak sadarkan diri. Terus bangunnya itu di bangunnya jam 11 malam. Jam 11 malam. Itu pun boleh dikata bangun dalam keadaan jasad saya mah bergerak, mulut berbicara tapi bukan suara saya. Hah? Pasien saya pada bubar. Yang ada di dekat-dekat saya pada ketakutan. Anak saya aja lari katanya ke security. Tolongin bapak saya kata itu. Suaranya ngoceh-ngoceh nggak karuan katanya. Akhirnya kan saya didatengin lagi tim dokter, dibius sayanya. Supaya badan saya lemas dan tidak ngoceh. Akhirnya pasien yang tadinya pada kabur, ada balik lagi. Itu menurut cerita anak saya dan saudara saya. Nah dari situ, anak kandung saya tuh pada saat itu kan terus digilir sama mantan saya tuh. Mantan istri. Oke lanjut. Oke. Cuman ngelihat suara keganjilan anak kandung saya sampai ketakutan, dia datang lagi ke Pak Haji. Oke. Dia ceritakan, Pak saya ngaku salah, kata anak saya. Kenapa? Pada saat Bapak katanya nyuruh air ini biar ada yang masuk
ke badan bapak saya tidak bisa karena mulutnya rapat banget katanya. Jadi ya sama sekali air mah nggak ada yang bisa masuk katanya. Cuman katanya kalau sudah diusapin seperti air wudhu mah udah saya lakukan. Cuman malam katanya di rumah sakit bapak saya sampai saya ketakutan itu, pasien katanya bubar pada ketakutan. Pak Haji biasalah ngewirid gitu kan. Ternyata waduh, ini akibat air nggak ada yang masuk. Makhluk itu masih ada menguasai badannya katanya. Ya udah katanya sekarang mah kalau bapak kamu katanya mulutnya nggak bisa dibuka, kamu tuangkan aja ke air minumnya katanya. Di rumah sakit kan pasti ada gelas katanya. Ada air putih yang suka dia minum. Kalau kamu mungkin ada dari rumah sakit aqua lah atau apa, campurin aja ke situ. Tapi bapak kamu jangan sampai tahu katanya. Kan Pak Udin lagi dibius. Kan dibius mah malamnya yang itu. Jadi Teriak-teriak tuh. udah malamnya teriak-teriak begitu, anak saya sampai pagi tuh nungguin. Nah paginya digantiin sama mantan istri yang nungguin. Nah kemudian anak saya pulang, tapi pulang itu bukannya pulang mau istirahat, dia mau pergi lagi ke Pak Haji, mau menceritakan kejadian apa yang menimpa saya. Itu yang tadi itu. Terus Pak Haji? Akhirnya Pak Haji memberikan air, ini bawa katanya ke rumah sakit, jangan sampai bapak kamu tahu. Intinya ini harus ada yang keminum sama bapak kamu. Oke. Mudah-mudahan dengan keminumnya ini air, makhluk itu akan kabur. Nah, datanglah sore tuh. Dituangkan katanya ke gelas. Pak Udin udah sadar berarti dari bius Belum. itu? Oh belum. Dituangkan ke gelas. Nah, terus udah dituangkan ke gelas. Nah, karena saya merasa haus, minumlah tuh air. Udah sadar Pak Udin berarti? Jadi pada saat itu kan baru bangun tidur merasa haus. Itu mantan saya aja nggak dikenali sama saya. Mantan saya nggak dikenali sama saya. Cuman rasa haus aja gitu. Berarti udah sadar dong berarti maksud saya. Nah, terus diminum tuh air. Udah diminum. Langsung di situ. Yang tadinya ibarat kita memikul beban yang begitu berat, kok badan merasa enteng banget gitu. Nah, itu kan berarti dari Senin kurang lebih 8 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Minggu. Ya 7 hari. Nah, Seninnya itu saya benar-benar merasa, aduh ini. Karena gini, anak saya bilang, itu nyewa alat yang buat nimbus ke kepala 850.000 sehari. Nah, terus dari situ, dari tim administrasi bilang, Pak Udin, karena tim saraf, dokter sarafnya itu lagi pada istirahat, maka tunggu setelah jam 1 siang, kan waktunya istirahat jam 12 sampai jam 1. Setelah jam 1 siang, Pak Udin harus di scanning lagi. Jadi posisi Pak Udin udah sadar banget lah itu dah. Udah sadar banget terus lewatin. Dari sadar itu Pak Udin ditungguin sampai jam 2. Ditungguin sampai jam 4. Kan saya minta kabar berita dari tim administrasi, tolong kasih kabar gitu kan. Sampai jam 4 juga tidak ada berita apa-apa. Akhirnya saya nyuruh anak, coba tolong ke bagian administrasi, saya sudah diizinkan belum? Bapak kamu sudah diizinkan belum pulang? Oke, gini Pak Udin. Pas Pak Udin keadaan sadar itu, Pak Udin udah tahu nggak penyebabnya kenapa? Nah, kalau saya menyimpulkan kecelakaan goib itu, termasuk orang-orang, termasuk kepolisian yang memeriksa, ini mah kecelakaannya gaib, tidak bisa dilihat manusia. Polisi juga menyimpulkan seperti itu. Nah, saya menyimpulkan juga ini kecelakaan gaib. Karena apa? Nah, keterangan dari Pak Haji yang anak saya minta itu, termasuk keterangan kakak kandung saya yang mengunci diri di kamar rumah dia sendiri 2 hari 2 malam, ada petunjuk sesuai dengan yang dilihat sama keponakan. Ada makhluk
gede tinggi, kupingnya segede-gede centong nasi. Gimana itu ngeliatnya? Kalau keponakan saya kan di mobil, nyender ke pundak saya. Tapi kalau kakak kandung melihatnya itu dalam keadaan pemikiran dikosongkan gitu, hanya minta petunjuk sama Allah. Jadi si makhluk itu melemparkan saya. Jadi diangkat, dilempar katanya. Itu keterangan dari kakak. Kalau dari siapa tadi, keponakan apa siapa itu yang melihat di sini ada Pak Udin, ada keponakan, ada anaknya adik kandung saya. Itu mulai dari desa tuh sampai ke Kuningan sebelum maghrib aja, itu makhluk itu nyender terus ke sini. Makanya saya berasa pegel gitu kan. Itu bener sesuai dengan yang dibilangin kakak kandung saya itu. Giginya segede-gede centong nasi, kupingnya katanya kayak kipas ini, kipas yang itu apa, bambu tuh, segede-gede gitu, tapi tidak berbentuk ada daging muka itu, cuman tulang doang. Keponakan Pak Udin lihatnya kayak gitu? Iya, termasuk kakak kandung juga pada saat dia mengunci diri di kamar 2 hari 2 malam, petunjuk dari Allah itu seperti itu. Jadi saya diangkat, dilempar. Cuman ada cumannya, kata kakak saya mah. Bapak saya kan udah meninggalkan anak-anaknya sejak kecil. Jadi pada saat dilemparin, almarhum bapak saya sudah berdiri, dia tangannya begini, nahan saya supaya nggak terlalu jauh jatuhnya. Akhirnya jatuhlah di depan berdirinya bapak saya itu. Saya jawab ke kakak saya, kenapa ya? Kalau memang mau nolongin harusnya jangan begini, begini dong. Harusnya kan lu udah bagus ya ditolongin sama almarhum bapak. Itu kan arwah doang. Coba kalau dia nggak tahan, mungkin lu bisa aja mentalnya lebih jauh, bisa aja ke jalan tol, jasad badan lu bisa hancur kalau ngintes mobil. Aku sih berusaha untuk melogiskan Pak Udin, maksudnya dari keterangan kakak Pak Udin cerita kayak gitu ke Pak Udin, makanya dibilang itu kecelakaan goib karena kakak Kak Udin ngelihat itu, dan keponakannya Pak Udin juga ngelihat sesuatu yang nempel di badan saya dengan makhluk apa, gambarannya makhluknya seperti gede tinggi, giginya segede-gede centong nasi, kupingnya segede-gede kipas yang buat ngipasin nasi. Loh, terus gimana tuh? Maksudnya keponakan Pak Udin responnya gimana pas ngelihat itu? Jadi gimana? Maksudnya itu kan katanya kan dari sebelum dari kampung, dari desa. Terus keponakan Pak Udin nggak ada ngomong apa ke Pak Udin, apa nggak cerita atau apalah gitu, Mas? Cuman setelah diingat-ingat, setelah sadar gitu ya, itu keponakan saya biasanya nggak bisa diam, ngajak ngobrol mulu. Tapi pada saat itu, mulai dari kampung sampai kejadian maghrib pun menjauh dari saya. Aneh kan? Kalau secara lahiriah. Umur berapa kalau boleh tahu Pak Udin? Keponakannya Pak Udin waktu itu? Waktu itu udah di wisuda juga kok, udah ada umur. Kok nggak cerita? Kok nggak ngomong kalau ada yang ngikutin? Dia ketakutan katanya. Dikira makhluk itu pegangan saya. Oke, paham. Jadi ceritanya nih setelah saya normal sembuh lah sadar, gitu, itu udah ada sebulan lebih. Ponakan saya tuh baru cerita seperti itu. Jadi kan akhirnya nyambung keterangan dari sama sini, nyambung gitu kan. Nah kalau bicara yang balas dendam itu, yang tadi saya bilang ya, ada hubungannya dengan kekeluargaan. Saya itu ke istri saya kan boleh dikata orang lain itu mah. Tapi karena saya nikah sama bapaknya jadi bapak mertua, kan ada hubungan kekeluargaan jadinya kan. Makanya sinkron kan dengan petunjuk dari Pak Haji itu. Ada hubungannya dengan kekeluargaan katanya. Oh, Pak Haji menyimpulkan itu dari keluarga mantan istri? Iya. Tapi itu penyimpulan Pak Udin ya, tapi kita kan nggak tahu Pak Udin ya. Tapi emang secara logika aja nih. Kejadian setelah saya sembuh, itu dia sampai ngomong. Siapa? Bapak mertua. Ngomong gimana? Gua nggak mau baik sama lu 7 turunan.
Gue sampai ngegurat bumi. Kenapa? Makanya kok aneh, saya bilang. Bapak mertua itu boleh dikata, kalau istilah orang Sunda mah, sesepuh. Disepuhin sama orang-orang desa itu. Tapi saya nggak percaya. Ya, wow alam lah. Itu yang tahu Pak Udin sama keluarga Pak Udin gitu. Pak Udin, setelah kejadian itu dampaknya apa Pak Udin? Setelah Pak Udin mengalami kejadian yang dibilang itu kecelakaan goib. Dampaknya Yang Pak Udin rasain. Saya ingat karena kemarin itu sempat sakit ke dokter udah 2 kali, tapi nggak sembuh-sembuh, dan saya merasa enak gitu kadang-kadang. Setelah minum obat, kurang lebih 2 jam, setelah minum obat, merasa enak, merasa seger. Mungkin dampak dari obat itu udah hilang. Saya melihat orang 1 orang aja, bisa kelihatannya 2 orang. Jadi 2 orang tuh orang berendeng. Kadang-kadang depan belakang. Padahal itu orang cuma 1. Dan orang tersebut kayaknya begini-begini gitu. Termasuk gini. Kemarin ke rumah sakit Polri, karena kan ada keterangan ada pertanyaan sih, bukan keterangan ya, dari dokter yang dipercaya, misalnya keluarga saya termasuk warga gitu kan. Pas mau 3 kalian, saya datang lagi. Pak dokter, saya bilang, obatnya kurang bagus. Loh, kemarin itu dikasih obat yang terbaik. Tapi saya masih berasa begini-begini. Oh, saya bertanya sama Bapak. Bapak pernah mengalami kecelakaan nggak berbenturan kepala? Kalau kecelakaan berbenturan kepala mah tidak. Tapi saya pernah di rumah sakit Polri dirawat kurang lebih 8 hari. Ini kepala saya dapat jahitan 13 jahitan di rumah sakit Subang Purwakarta. Sekarang gini, obatnya masih ingat nggak apa jenisnya? Saya sudah tidak ingat. Nah, saya anjurkan Bapak lebih baik ke rumah sakit Polri. Itu pasti ada datanya. Bapak punya nggak kartunya? Oh, masih ada kartunya. Ya, lebih baik datang ke rumah sakit Polri. Itu saya bawa anak yang laki, minta ditemani. Saya yang bawa duluan. Kan saya lewat Taman Mini. Begitu naik kan hack gitu. Itu lampu merah masih jauh. Terus? Kelihatannya udah deket banget merah. Saya ngerem mendadak. Anak saya sampai teriak-teriak. Kenapa Pak? Kenapa? Benar-benar itu ngerem mendadak. Kenapa gitu? Karena lampu merah itu udah kelihatannya di depan mata. Maksudnya, oh itu dampak dari kecelakaan itu, Pak Udin tuh ngalamin hal-hal anehnya itu? Iya. Ngelihat sesuatu jauh kelihatan deket, tiba-tiba ngerem mendadak. Sampai ada mobil di belakang ini marah ke saya. Dia langsung hibas ke kiri, buka kaca. Apa-apaan loh katanya. Main ngerem mendadak aja, ada apa? Saya bilang lampu merah ini Pak. Lampu merah masih jauh. Ada 15 meternya. Lu pakai ngerem mendadak, gua sampai kelabakan. Anak saya diem aja. Lagi Pak, itu lampu merah masih jauh. Nah, udah deh, kamu yang bawa. Terus apa lagi Pak Udin? Kejadiannya Pak Udin setelah itu dampaknya? Nah, saya sih terus aja ya. Ngomong jujur aja nih. Saya itu sering setiap mau tidur, kalau kelupaan aja baca-baca doa. Kelupaan ambil air wudhu aja. Begitu saya setengah mau tidur, dalam keadaan setengah sadar setengah enggak, namanya orang udah ngantuk gitu kan. Terkadang saya seolah-olah kayak ditindihin makhluk itu. Makhluk yang diceritain ponakannya Pak Udin itu? Yang padahal saya itu udah dilupakan semua, udah nggak inget apa-apa gitu. Sampai kapan itu Pak Udin? Nah, selama sakit yang kemarin 3 kali berturut-turut ya, dalam 3 Lu malam. sampai sekarang masih Pak Udin? Iya. Efeknya masih? Iya. Itu
pas mau tidur gitu kan, saya terlentang. Ya kalau saya ambil air wudhu kemudian baca-baca doa gitu, alhamdulillah nggak ini. Cuman posisi dalam keadaan kurang sehat, kadang-kadang megang air aja dingin banget gitu. Boro-boro saya sadar akan ambil air wudhu sama doa, udah ngantuk, udah aja langsung tempat tidur begini aja. Nah itu boleh dikata belum tertidur pulas, makhluk itu nindiin terus, tangannya begini. Saya di situ teriak juga udah nggak bisa. Nggak, itu jujur sampai sekarang Pak Udin? Iya. Sampai sekarang kalau Pak Udin tidurnya nggak baca doa, intinya nggak berdoa gitu kan, itu dihantui sama begituan. Pak Udin nggak mau mencari tahu gitu untuk menghilangkan itu gitu? Ada tetangga desa di kampung, pernah saya dikerjain sama mantan pacarnya istri saya itu. Cuman makhluknya bukan seperti itu. Gimana? Dan ternyata sudah ditemui orang yang memberikan ke mantan pacar saya juga. Kalau tahu begitu mah katanya, bapak lu tuh lebih saudara sama gue, kata orang yang memberikan itu ke mantan pacarnya. Itu mah makhluknya nggak terlalu gede tinggi. Cuma lagian dia bukan berupa tengkorak. Dia mah cuma berambut panjang, mata melotot, gigi gede-gede. Dan dia selalu cuma nginjek perut doang, nggak mau menyekik gitu. Kalau yang ini mah kejadiannya perut saya didudukin, tangannya mencengkeram leher saya, ya saya mau teriak bagaimana, lehernya dicekik begitu. Nah kebetulan yang saya suka minta, yang dulu mantan pacar bini saya itu dipinta sama mantan pacar, saya datengin, temani teman saya, sampai yang memberikannya tuh, Masya Allah, tahu begini nggak bakalan gue kasih, katanya, dipakai jahat sama lu tuh, bapak lu tuh saudara-saudara gue semua. Nah itu udah pada meninggal. Tahunya Pak Udin dari mana itu? Kalau maaf ya Pak Udin ya, maaf banget. Itu kan menurut versi Pak Udin kan, Pak Udin mengalami kejadian itu dari kiriman dari si pihak keluarga itulah. Tahunya dari mana Pak Udin? Ya, saya sih senang aja ya. Dari gerak-geriknya, dari akhlak perilakunya, mulai saya nikah sampai kejadian istri saya selingkuh begini-begini, tuh orang tua itu boleh dikata secara tidak langsung mengadu dombakan. Mengadu dombakan gimana? Contoh, umpama di depan saya, dia bilang begini-begini, seolah-olah anaknya yang disalahkan. Tapi di kampungnya, dia menjelek-jelekan saya. Jadi seolah-olah saya yang berbuat negatif melulu. Makanya saudara mertua, nggak adeknya, nggak kakaknya. Apalagi kakaknya, jadi imam. Terus nasib yang janda yang Pak Udin lamar tuh gimana? Nah kebetulan saya juga kan, saya melihat itu orang ya, perempuan, lain dari yang lain. Kalau masalah kecantikan saya nggak dilihat. Nggak, maksudnya kan itu jadi dinikahin atau enggak? Enggak. Karena gini. Terus gimana respon dia ketika nggak jadi dinikahin? Ya karena gini, satu prinsip dia tadinya, ada anaknya yang perempuan, anaknya kan 2. Yang satu laki, jadi lurah di desanya. Kalau yang laki itu mah sampai sekarang juga, dia tetap biasa nanya baik gitu ke saya. Oke, paham. Dan si janda itu juga ke saya mah tetap baik. Nah cuman anak yang perempuannya, dia sempat nelpon saya dan melarang ibunya. HP yang saya berikan kepada itu perempuan juga, sengaja HP itu saya kasih biar bisa WA gitu kan. Itu dipegang tuh sama anak yang perempuan.
Kalau ada SMS dari saya, buru-buru dihapus. Ada WA dari saya dihapus. Nggak mau mungkin. Punya bapak baru mungkin. Sebenarnya anak perempuan itu juga ya, pada saat saya ke rumahnya kan di Cikarang tuh, sama anak-anaknya saya kasih buat jajan. Waktu itu saya masih kerja di Bogor, di hidroponik. Itu ngaku baik, tapi sentimen dianya terhadap saya setelah kejadian mamangnya dari suaminya itu tabrakan dengan keponakan saya yang anak kakak saya yang di kampung. Sebenarnya kalau bicara salah, ya salah mah salah mamangnya si suami orang itu. Mamang si suami siapa? Yaitu anak janda yang saya lamar. Maksudnya janda yang dilamarnya punya anak perempuan. Nah, punya anak perempuan nikah sama lelaki. Nah, dia punya si lelaki ini punya mamang. Tetangga ibu saya tadinya tuh mamangnya itu. Kecelakaan di kampung, tabrakan sama keponakan saya sampai mati. Oh, dari situ nggak mau mungkin sentimennya. Iya, saya sih ngebacanya di situ. Ya pokoknya gitulah Pak Udin. Berarti kronologinya itu Pak Udin kenapa mengalami kecelakaan yang dibilang kecelakaan goib itu dari perjalanan dari Kuningan ya, dari Kuningan sampai ke Jakarta. Sebelum melakukan perjalanan dari Cirebon, dari Kuningan ke Jakarta, Pak Udin sempat kayak ngelamar si janda. Terus apalagi Pak Udin yang Pak Udin lakuin waktu itu sebelum itu? Ya itu kalau diingat-ingat dari omongan kakak maupun mamangnya istri saya, itu mamangnya maupun... Enggak, maksudnya Pak Udin itu, maksudnya yang diingat Pak Udin sebelum berangkat ke Jakarta kan salah satunya kan ngelamar janda. Terus apa lagi gitu? Ya itu yang pembicaraan mamang istri saya dengan kakak saya. Sempat ada omongan dari bapak mertua saya itu. Oh begitu, asal tahu aja ya. Itu kata-kata itu sedikit, tapi maknanya dalam kan? Iya betul sih Pak Udin. Ya, benar. Asal tahu aja, apa tujuannya gitu. Terus itu kan tanda kutip kan? Terus apa lagi Pak Udin? Nah, disambung lagi, saya itu orangnya ya, walaupun itu saya mulai dari lajang sampai udah rumah tangga, dibohongin terus sama mertua. Saya itu walaupun sampai sekarang nih, sama mantan saya nggak ada itikad niat jelek. Anak-anak dikasih 100 waktu kemarin lebaran. Dia minta, dikasih 50. Cukup apa 50? Tetap saya kasih 100. Fitrah saya fitrahin juga, tiap tahun juga. Karena saya nggak ada istilahnya niat jelek. Termasuk ke mertua. Kalau saya pulang, minimal 200 saya kasih. Itu waktu dia bilang sampai, saya nggak mau baik sama kamu 7 turunan. Sampai saya ke gurat bumi. Saya istighfar. Oke. Oh, jadi banyak problem di luar. Di dalam situ banyak problem ya Pak Udin ya. Pokoknya intinya itu gitulah teman-teman sahabat malam. Tapi Pak Udin dari sampai sekarang masih ngerasain hal-hal kayak gitu ya. Iya. Yang sempat kalau mau tidur belum nyempetin baca doa, pasti ada yang kayak mau nyekek, nginjek perut gitu ya Pak Udin tadi tuh. Nah, gitu. Mungkin teman-teman yang tahu, mungkin yang bisa ngebantu Pak Udin mungkin ya. Misalnya ada yang mau ngebantu Pak Udin gimana Pak Udin? Asal membantunya dengan tulus dan ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau berupa harus ada materi, karena saya juga sudah menganggur, ya saya tidak bisa. Gitu. Cuman saya minta bantuan dan pertolongannya dari hamba-hamba Allah. Tulus dan ikhlas ingin membantu sesama muslim. Ya Pak Udin. Insya Allah teman-teman yang lagi nonton ini pasti adalah ntar gitu. Kalau misalnya ntar ada yang minta nomor telepon Pak Udin, aku kasih nggak apa-apa Pak Udin? Tidak apa-apa. Karena kan buat kebaikan Pak Udin juga. Iya. Karena pun aku juga tadi juga ngerasain kayak sampai sekarang pun dari tahun 2012, sedangkan sekarang udah tahun 2025, Pak Udin masih sempat beberapa kali ngerasain hal seperti itu. Gitu loh Pak Udin. Terima kasih banyak Pak Udin atas kehadirannya, udah mau cerita-cerita pengalaman Pak Udin di sini, dan terima kasih buat temen yang
rekomendasikan Pak Udin di sini gitu. Terima kasih juga. Terima kasih banyak Pak Udin ya, sehat-sehat selalu Pak Udin ya. Amin ya Allah. Amin, amin gitu. Begitulah teman-teman cerita di episode malam hari ini. Cerita tentang kecelakaan goib. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman punya cerita atau pengalaman kisah horor, kejadian mistis, penampakan gitu, boleh sharing-sharing, hadir di sini. Caranya seperti apa? Kirimkan email yang ada di sini. Oke, terima kasih. Tetap di Jendela Malam.